Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat sehat wal afiat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul ummah dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Pada bab 9 ini kita membahas tentang hormati dan sayangi orang tua dan gurumu. Dan berikut adalah bagian pembelajaran yang akan kita bahas nantinya, yaitu pentingnya menghormati orang tua, pentingnya menghormati guru, cara berbakti kepada orang tua dan guru, yang akhirnya nanti menelaah pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, serta semoga setelah selesai pembelajaran terbiasa menghormati orang tua dan guru. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana dan apa pentingnya menghormati orang tua. Dasar yang pertama tentang pentingnya menghormati orang tua kita ambil tentunya dari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yaitu terdapat pada diantaranya Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Karena di dalam Al-Quran selain ayat ini nanti masih banyak atau bisa kita pelajari di ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang perintah untuk menghormati orang tua. Nah, pada ayat ini bisa kita baca dan perhatikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan
dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Jadi pada ayat ini sudah dijelaskan dengan gamblang, yaitu diantara perintah Allah yang pertama adalah jangan, atau kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Jangan menyembah selain hanya kepadanya. Yang artinya larangan untuk kita menyekutukan Allah. Nah, dengan disandingkannya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kedua orang tua, maka di sini sudah menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua sangat luar biasanya, sehingga dalam ayat ini perintah untuk berbuat baik kepada orang tua bersanding dengan perintah untuk menyembah hanya kepadanya. Jadi bisa kita lihat bahkan di lanjutan surat ini, ayat ini, kita bisa lihat fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Dan janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, berkata ah saja sudah menjadi larangan yang luar biasa, apalagi lebih dari hanya sekedar perkataan tersebut. Dasar yang lain dari perintah untuk menghormati kepada kedua orang tua yaitu terdapat pada hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi yaitu ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, rawahul Baihaqi. Artinya, ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Maka dari itu dapat kita pahami aktivitas kehidupan kita hendaklah senantiasa selalu dalam ridho orang tua, karena ridho orang tua merupakan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hal ini perlu dicatat, ya, mencari keridhaan orang tua adalah selama tidak bertentangan dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencari ridho dari orang tua sementara orang tua memerintahkan hal yang dilarang oleh Allah, ya, maka kita tidak perlu mengikutinya, karena apapun itu perintah yang utama ya adalah perintah dari Allah. Setelah itu ketika kita melihat hadis ini baru kita mengikuti apa yang diperintahkan orang tua kita. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya dari Abdullah radhiyallahu anhu, ya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Maka dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya berbakti kepada orang tua itu lebih utama, ya, ketika kita memiliki orang tua yang harus kita rawat daripada kita hanya jihad di jalan Allah namun kita menelantarkan orang tua kita.
Hal ini juga senada dengan yang dialami pada zaman Nabi, yaitu diantaranya adalah kisah tentang Uwais al-Qarni. Hal lain lagi yang sangat perlu kita pelajari pada bab ini adalah tentang besarnya kedudukan seorang ibu. Hal ini dikuatkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, kemudian bapakmu. Nah, dari hadis ini kita bisa belajar bahwasanya kedudukan seorang ibu bagi seorang anaknya adalah sangat luar biasa, sehingga Rasulullah sampai menyabdakan ketika seorang ingin berbakti kepada orang tua, yang paling diutamakan adalah ibu, baru kemudian adalah seorang bapak. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.